apa kabar semuanya? Sudah siap memuji Tuhan? Kita langsung mulai ibadah kita ya. Kita angkat satu pujian yang berkata, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Pakai gerakan ya semuanya. Oke adik-adik, sudah keringatan belum? Kalau belum keringatan, kita nyanyi satu lagu lagi ya, pakai gerakan lebih semangat lagi. Kita angkat satu pujian yang berkata, jagalah hatimu terhadap dosa. Hatimu terhadap dosa.
sudah memuji muliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati kita angkat satu pujian yang berkata, yang terutama di dalam hidup ini. Selanjutnya untuk doa firman Tuhan, kakak serahkan kepada Kak Tony. Oke, puji Tuhan, adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan Yesus, saat ini kami kembali boleh menikmati firman Tuhan. Bersama-sama kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman datang untuk memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, firman-Mu adalah terang bagi setiap jalan kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu, kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kami membuka hati kami, pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam kami, membuat kami memahami, membuat kami mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami siap untuk menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak percaya bahwa semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Ya, semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, ya, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Puji Tuhan adik-adik semuanya, saat ini kita akan
mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kita. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Puji Tuhan, siapkan Alkitabnya. Ya, ambil dulu Alkitabnya dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Oke, kakak mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius ya. Nah, Injil Matius ini ada di dalam perjanjian baru adik-adik semuanya. Jadi buka perjanjian baru lalu cari Injil Matius ya. Setelah perjanjian lama ya, perjanjian baru. Dan yang pertama ya dalam perjanjian baru adalah Injil Matius ya. Oke, Injil Matius pasal yang ke-6. Ya, Injil Matius pasal 6 ayat 25 mulai sampai ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-34. Nah, adik-adik, kakak akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Adik-adik boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing di rumah. Oke, kakak akan memulai baca di dalam ayat yang ke-25. Nah, perikop di atasnya itu berjudul hal kekhawatiran ya, hal kekhawatiran. Oke, kakak baca mulai ayat 25. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 25, pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini kakak beri judul yaitu pilihlah untuk tidak khawatir ya. Pilihlah untuk tidak khawatir ya, sesuai dengan perikop ya, sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu tentang kekhawatiran ya. Pilihlah untuk tidak khawatir. Nah, hari-hari ini adik-adik semuanya ya, kita diperhadapkan ya, dengan berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita ya, baik mungkin orang tua kita ya, bahkan dalam kehidupan kita secara pribadi ya, kita semua ada banyak hal yang mungkin bisa saja membuat kita merasa khawatir. Dan pada umumnya ya adik-adik, bahwa semua orang itu bisa merasa khawatir ya. Tidak ada yang tidak bisa merasa khawatir. Nah, demikian juga dengan kakak, bahkan adik-adik juga kita bisa merasa khawatir. Jadi kekhawatiran ini merupakan hal yang alami ya, bisa muncul dari dalam diri kita sebagai manusia. Nah, tapi tahukah adik-adik bahwa Tuhan kita itu ya tidak mau ya, kita khawatir ya. Dalam arti ya Tuhan itu tidak mau supaya kita itu terus-menerus ya hidup di dalam kekhawatiran. Ya, tadi kakak katakan bahwa setiap kita ya, bahkan semua orang itu bisa mengalami yang namanya khawatir. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang berbeda adik-adik ya. Semua orang memang betul bisa mengalami yang namanya kekhawatiran. Ya, tetapi yang Tuhan mau bahwa supaya ya setiap kita ya kakak adik-adik semuanya
tidak hidup di dalam kekhawatiran ya. Jadi kita bisa bisa mengalami yang namanya rasa khawatir, tetapi ya kita bisa memilih ya. Ternyata kita bisa memilih untuk terus ada di dalam kekhawatiran, atau kita bisa memilih untuk tidak khawatir lagi ya, tidak khawatir lagi. Nah, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca ini tadi, ya kalau adik-adik perhatikan, maka ada kata janganlah ya. Coba adik-adik perhatikan, berapa kali kata janganlah itu diucapkan ya. Diucapkan oleh Tuhan Yesus ya. Coba ya kita lihat, kita hitung ya, berapa kata janganlah ya khawatir Tuhan Yesus katakan ya di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca. Yang pertama ya kita lihat itu di dalam ayat yang ke-25, bagian ya 25, coba kita lihat. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir ya. Oke, di dalam ayat ini saja kita dapati ya dua kali kata jangan khawatir. Kemudian di dalam ayat yang ke-31 ayat 31, coba perhatikan ayat 31, firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir. Ya, berarti ada berapa? Ada 3 ya, ada 3. Kemudian selanjutnya di dalam ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir. Oke, jadi ternyata ya ini ya tentang kekhawatiran ini ternyata ya ada perintah ya. Tuhan memerintahkan ya supaya kita jangan ya. Kata jangan itu berarti itu adalah kalimat perintah ya. Jangan. Tuhan ternyata menghendaki supaya kita jangan khawatir ya. Artinya ya Tuhan itu tidak mau ya, meskipun kita ternyata bisa mengalami yang namanya kekhawatiran, tapi Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kekhawatiran ya. Kita bisa memilih untuk tidak khawatir ya. Ya, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempercayai Tuhan ya. Tadi di dalam ayat ya, coba kita lihat ya, di dalam mulai ayat yang ke 29 ya, coba lihat ya, ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahnya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Perhatikan kata hai kamu yang kurang percaya. Jadi bagaimana supaya kita tidak menjadi khawatir? Yaitu dengan menambahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita ganti ya, kalau ibarat nonton TV ya, adik-adik bisa mengganti channelnya ya kan. Kalau kita nggak mau misalnya nonton channel ini, adik-adik bisa memindahkan ya, ke channel yang lain. Nah demikian juga dengan kekhawatiran ya, kita ternyata bisa memindahkan channelnya ya. Pindahlah ya kepada channel yaitu mempercayai Tuhan ya. Dari khawatir kita pindahkan channelnya kepada channel mempercayai Tuhan ya. Ketika kita mempercayai Tuhan, maka kita tidak akan pernah ya khawatir lagi ya, adik-adik semuanya. Nah, dan ketika kita ya memilih untuk tidak khawatir ya, itu berarti kita mempercayai Tuhan ya, dengan sepenuhnya. Kita mempercayai kasih-Nya ya, yang begitu besar buat kita semua, dan kita juga mempercayai kuasa-Nya yang sanggup ya. Nah adik-adik, apa yang adik-adik khawatirkan hari-hari ini ya, mungkin tentang sekolah mungkin, wah bagaimana ya sekolah, ya kan, sekolah online ya, bagaimana dengan masa depan adik-adik ya. Kemudian mungkin keluarga, ya kan, pekerjaan papa mama ya. Adik-adik mungkin bisa merasa khawatir, bahkan sebagainya, apapun itu. Nah, Tuhan mau supaya kita tidak tinggal di dalam kekhawatiran ya. Tuhan mau ketika kita khawatir ya, kita mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mempercayai Tuhan,
maka kekhawatiran kita itu akan hilang. Kita tidak menjadi orang yang khawatir lagi ketika kita mempercayai Tuhan. Nah, bahwa Tuhan itu sanggup ya untuk memelihara kehidupan kita ya. Tadi dikatakan bahwa burung-burung di udara saja Tuhan pelihara ya. Kemudian bunga ya, Tuhan juga pelihara, Tuhan dandani. Apalagi kita adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan ya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Ya, tentu Dia akan memperhatikan hidup kita. Ya. Dia akan memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Jadi mari adik-adik ya kita memilih ya untuk mempercayai Tuhan. Nah, ada sebuah kisah adik-adik, sebuah kisah tentang seorang ibu. Nah, ibu ini memeriksakan dirinya ke dokter ya, karena dia merasa dia kurang sehat. Dia memeriksakan dirinya ke dokter dan ketika diperiksa maka ternyata ya ibu ini mengalami suatu penyakit ya di dalam tubuhnya, sehingga itu membuat dia merasa tidak enak ya, tidak nyaman ya, karena ternyata di dalam tubuhnya ya setelah diperiksa itu memang ternyata ada penyakitnya. Nah, setelah diperiksa maka ibu ini pulang ke rumahnya. Apa yang terjadi? Ya, apakah ibu ini kemudian merasa khawatir, ya merasa takut akan penyakitnya? Ternyata tidak adik-adik. Ya, ibu ini ya ternyata dia memilih untuk tidak khawatir, meskipun dia harus mengalami hal yang tidak baik. Dokter memberitahukan bahwa ada penyakit di dalam tubuhnya. Nah, kecenderungan ya ketika kita mungkin ya adik-adik, ketika kita datang ke dokter, ya, kemudian dokter memvonis kita ya, mengatakan bahwa ternyata kita mengalami suatu penyakit di dalam tubuh kita ya, kemungkinan secara alami kita akan merasa khawatir ya, kita akan merasa takut, mungkin khawatir ya tentang penyakit yang ada di tubuh kita. Tapi ternyata ya ibu ini itu tidak merasa khawatir ya, dia tidak takut ya. Kenapa? Karena dia memilih untuk mempercayai Tuhan. Dia katakan ya, ketika dia sudah ada di rumah ya, dalam kesehariannya dia katakan bahwa Tuhan adalah penyembuhku ya. Tuhan sanggup untuk memulihkan kesehatanku. Jadi itulah yang dia ucapkan, itulah yang dia imani ya, hari lepas hari. Nah, sampai tiba waktunya untuk pemeriksaan ya tahap kedua ya, ibu ini harus diperiksa lagi ya, untuk memastikan penyakit yang ada di dalam tubuhnya apakah itu harus ya segera diangkat, diobati atau bagaimana ya, apakah penyakit ya di dalam tubuhnya ini itu bisa menular ya, bisa menyebar ya, di dalam organ tubuhnya yang lain. Jadi harus diperiksa. Nah, ketika tiba harinya untuk pemeriksaan, ibu ini kembali datang ya ke dokter untuk memeriksakan diri ya. Nah, ketika ibu ini sedang mengantri ya untuk pemeriksaan, ada banyak sekali ya pasien waktu itu ya, ibu-ibu yang lain ya ternyata juga mengalami ya sakit ya. Jadi mereka sebelum mengalami pemeriksaan ya mereka sudah takut ya, mereka khawatir ya jangan-jangan ya penyakit yang mereka idap itu ternyata parah ya, jangan-jangan kanker dan lain sebagainya. Nah, ibu yang tadi ya dia kemudian menghibur ya ibu-ibu yang lain ya, dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa segala sesuatu itu ada di dalam tangan Tuhan ya, segala sesuatu itu ada di dalam kontrol Tuhan. Bahkan Tuhan yang ibu ini percayai sanggup ya untuk melakukan segala sesuatu, termasuk ya, menyembuhkan, ya, memulihkan dari sakit penyakit. Jadi ibu ini bersaksi kepada ibu yang lain ya, dia bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ya, ketika ibu ini memilih untuk tidak khawatir, bahkan dia menjadi berkat ya, buat banyak orang ya, buat ibu-ibu yang lain ya. Kenapa? Karena ketika ya misalnya ya dia ada di dalam kekhawatiran, tidak mungkin dia bisa bersaksi ya kepada orang lain sementara dia sendiri khawatir. Ya, kenapa dia bisa menjadi saksi ya?
dia bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain dan menjadi berkat buat orang lain karena dia memilih untuk tidak khawatir ya, dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Nah, dia bersaksi ya, setelah tiba gilirannya untuk diperiksa ya. Kemudian dokter kemudian memeriksakan kembali ibu ini dan dokter kaget ya, ketika diperiksa ternyata ya, penyakit yang dulu ya waktu diperiksa itu ada di dalam tubuh ibu ini ternyata itu hilang sama sekali adik-adik. Tidak ada penyakit sama sekali ditemukan. Bahkan ya dokter lain dipanggil ya. Takutnya mungkin dokter ini ternyata salah begitu ya kan. Kemudian dipanggillah dokter yang lain ya untuk memeriksa ibu ini. Ya ternyata hasilnya tetap sama. Penyakit yang tadinya ada di dalam tubuh ibu ini itu hilang sama sekali. Nah, inilah mujizat yang ibu ini alami ya. Ketika dia mempercayai Tuhan ya. Ketika dia memilih untuk tidak khawatir. Demikian juga dalam kehidupan kita adik-adik, ya, apapun yang kita alami saat ini yang mungkin membuat kita merasa khawatir, pilihlah untuk tidak khawatir. Ketika kita memilih untuk tidak khawatir dan mempercayai Tuhan bahwa Tuhan memegang segala sesuatu, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dia tidak pernah ya membiarkan kita. Ya, mungkin ketika kita ada dalam kesusahan, ya, ketika kita ada dalam kelemahan, dia tidak pernah membiarkan kita. Nah, adik-adik semuanya, jika kita ingin menyaksikan ya, kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, ya, kita ingin melihat tangan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, maka kita harus memilih untuk mengganti channel kita. Yang tadinya mungkin channel kita adalah ya merasa takut, merasa khawatir, ya akan berbagai hal yang terjadi ya saat ini. Pilihlah untuk mengganti channel kita yaitu channel kepercayaan kepada Tuhan. Kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat ya tangan Tuhan, kuasa Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam setiap area hidup kita. Kita akan melihat, wow betapa baiknya Tuhan itu ya kan. Kita akan melihat, wow betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kita akan melihat, wow betapa Tuhan itu memelihara kehidupan kita dengan sangat sempurna. Kita akan melihat, wow bahwa Dia adalah Tuhan yang senantiasa melindungi kita. Dia adalah Tuhan yang sama sekali tidak pernah membiarkan kita. Puji Tuhan adik-adik semuanya. Jadi biarlah kita ya, sebagai anak-anak Tuhan kita berserah sama Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi inilah yang terutama, yaitu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Meskipun mungkin kita ada dalam kesusahan, ya, meskipun ada banyak hal yang mungkin membuat kita khawatir, tapi Tuhan mau supaya kita tidak tinggal di dalam kekhawatiran. Caranya bagaimana? Dengan mempercayai Tuhan, dengan kita mencari, kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, bagaimana cara kita mengutamakan Tuhan? Ya sederhana adik-adik. Ya. Ketika adik-adik mungkin bangun pagi, apa yang adik-adik pertama lakukan? Nah, kalau kita mau mengutamakan Tuhan, maka yang pertama kita lakukan adalah sebelum kita memulai hari yang baru kita berdoa ya kan? Kita berdoa, kita menyerahkan ya. Sepanjang hari itu kepada Tuhan, kita menyerahkan keluarga-keluarga kita berdoa untuk pendidikan kita berdoa untuk teman-teman kita, bahkan kita berdoa untuk gereja kita, bangsa kita, dan juga kehidupan kita secara pribadi. Oke, jadi tidak susah adik-adik untuk mengutamakan Tuhan, tidak susah. Kita bisa melakukannya dengan cara yang sederhana ya. Dengan cara yang sederhana. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang bisa kakak bagikan hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Saat ini kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan juga berdoa untuk menutup setiap rangkaian ibadah kita. Puji Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan buat ibadah yang
boleh kami jalani hari ini, kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan datang untuk mengingatkan kami supaya kami tidak hidup di dalam kekhawatiran, supaya kami memilih untuk tidak khawatir ya Tuhan, supaya kami memilih untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami, bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kami dengan begitu sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih. Roh Kudus kiranya menolong setiap kami anak-anak-Mu supaya kami tidak terus menerus hidup di dalam kekhawatiran, tetapi mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus mempercayai Tuhan dalam situasi, kondisi apapun ya Tuhan yang kami alami. Kami mau melekat kepada Tuhan, kami mau melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kamu mau melihat ya Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, kebaikan demi kebaikan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau hidup di dalam Tuhan dengan terus mempercayai Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami akan menutup setiap rangkaian ibadah kami. Hari ini kami berdoa untuk setiap kami, anak-anak-Mu, Tuhan berkati kami dalam segala hal, dalam pendidikan kami, Tuhan buat berhasil, Tuhan sertai, Tuhan tolong, bahkan keluarga-keluarga kami, Tuhan juga berkati, segala usaha pekerjaan mereka, bahkan kehidupan rohani mereka, Tuhan juga berkati. Gereja kami, Tuhan juga berkati, gembala kami, bahkan semua jemaat-jemaat Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan juga berkati, biar Tuhan selamatkan ya Tuhan Yesus bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami menutup setiap rangkaian ibadah kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah selesai, ya, ibadah kita sudah selesai dan sampai jumpa di minggu depan yang akan datang. Dadah.